Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang iklan ya. Iklan sebagai bahan untuk PTS nanti. Setelah teks berita, materi untuk PTS nanti adalah iklan ya. Sebenarnya ada poster dan slogan, tapi mengingat pertemuan kita yang tidak terlalu banyak, maka kita fokuskan ke iklan dulu untuk hari ini. Iklan. Sesuai dengan kamus, pengertian iklan adalah sebagai berita pesanan yang mendorong, membujuk halayak ramai. Halayak ramai itu adalah bisa masyarakat ya, atau orang yang membaca, atau orang banyak gitu, halayak ramai itu. Agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan, barang dan jasa. Jadi dalam iklan itu ada barang dan jasa. Tidak hanya barang ya, barang itu bisa berupa apa, bisa jual produk bisa gitu ya, terus jual tanah, jual kendaraan. Nah kalau jasa ini contohnya jasa ojek online, kemudian seperti belajar ya, belajar online itu jasa, apalagi sedot WC yang sering diniin ya, sering kita lihat. Jadi iklan itu terdiri dari ada dua, yaitu barang ataupun jasa, bisa itu. Lebih dalam kita nanti bahas lagi. Selanjutnya adalah fungsi ya, sebagai sarana, fungsi iklan sebagai sarana informasi, mempengaruhi, sebagai pengingat. Nah, ini fungsinya iklan. Selanjutnya adalah ciri iklan. Nah, ciri iklan ini mempunyai sifat informatif dan komunikatif. Informasi itu memberitahukan, komunikatif itu memberikan informasi ya, informasi, dan komunikatif itu maksudnya bisa dimengerti apa yang disampaikan. Kemudian iklan harus disusun secara objektif dan jujur, objektif ya, dan jujur, sesuai, maksudnya sesuai dengan keadaan, terus jujur. Nah, selanjutnya 3, iklan ditulis singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Jadi di iklan itu nanti ada juga boleh ya, boleh disingkat penulisannya ya, tidak harus baku, tapi mudah dipahami ya. Nanti ada di iklan-iklan jenis-jenis iklan itu ada iklan baris namanya, itu boleh disingkat. Cepat, CPT, butuh uang itu BU, dan sebagainya. Iklan tidak menyinggung pihak lain. Nah, iklan yang baik itu tidak menyinggung pihak lain. karena kepentingan bisnis kadang dalam iklan itu menyinggung produk lain, sehingga itu tidak efektif gitu. Jadi ciri iklan itu tidak menyinggung pihak lain. Iklan menarik perhatian orang banyak ya, iklan harus menarik sehingga orang bisa tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan ya. Itu ciri iklan ada 5. Selanjutnya kita lihat adalah jenis iklan. Nah, jenis iklannya ada banyak. Jenis iklan berdasarkan sifatnya. Nah, nanti ini di BTS keluar ya, mohon diperhatikan. Iklan berdasarkan sifatnya. Ada iklan niaga. Iklan niaga ini apa? Yang berhubungan dengan jual barang dan jasa. Nah, itu namanya iklan niaga. Ini contohnya. Nih, iklan ini maksudnya adalah menjual produk minuman Good Day, mereknya Good Day. Ada yang botol, ada yang diseduh pakai air panas, ada air dingin ya. Ini contoh iklan niaga. Niaga itu kata kuncinya adalah yang jualan gitulah ya, menjual produk. Selanjutnya non niaga. Non niaga itu apa? Iklan yang berupa mengajak, membujuk, mempengaruhi halayak ramai untuk melakukan sesuatu. Nah, ini contohnya, ayo hemat listrik, hemat energi, matikan lampu dan peralatan jika tidak digunakan. Ini non niaga. Kenapa non niaga? Karena dia bersifat himbauan, menghimbau, bukan menjual, bukan jualan. Kalau jualan tadi apa? Niaga. Kalau himbauan itu namanya non niaga. Oke, paham ya? Selanjutnya adalah iklan berdasarkan tujuan. Nah, kalau tadi berdasarkan sifatnya ada 2. Nanti Abi ingat betul ini di keluar
di PTS nanti ya. Iklan berdasarkan sifatnya ada dua, iklan niaga dan iklan non niaga. Selanjutnya berdasarkan tujuan, ada iklan penawaran. Ini menawarkan apa? Ruko, ya, menawarkan ruko di iklan di sini. Ini bedanya, ada gambar-gambarnya banyak ya, penawaran. Terus ada iklan permintaan. Permintaan itu berisi apa ini? Nah, ini dibutuhkan marketing. Marketing ini permintaan yang meminta atau ajakan agar orang lain mau bekerja sama. Ini lowongan kerja ya maksudnya ya. Jadi berdasarkan tujuannya ada penawaran, ada permintaan. Nanti sesuai soal aja, nanti lebih jelas di soal. Kemudian iklan berdasarkan ruangnya atau bentuknya ya. Yang pertama ada iklan baris. Ini juga nanti keluar di BTS ya. Abi tampilkan iklan nanti disebut apa. Kalau seperti ini namanya iklan baris. Nah, ini yang boleh disingkat di sini, nggak apa-apa nih. Ya, ini kita jumpai di mana? Di koran. Ada iklan baris. Selanjutnya berdasarkan ruangnya ada iklan baris dan iklan kolom. Nih, bedanya iklan kolom. Apa bedanya dengan iklan baris? Nah, ini bentuknya berbaris dan tidak ada gambar. Ini bentuknya kotak, bukan baris, kotak. Ya. Dan dia satu gini, nggak rame-rame gini. Nah, kalau rame ini namanya iklan baris. Terus dia nggak ada gambar. Nah, ini lebih banyak kalimatnya. Nah, ini namanya iklan kolom. Ya. Nah, di dalam iklan itu ada nanti ada kalimat fakta, ada kalimat pendapat. Kebahasaannya. Misalnya mobil paling bagus. Nah, itu pendapat. Kenapa ditulis itu? Supaya orang tertarik dengan produk yang dijual. Belum tentu mobil itu paling bagus gitu. Kenapa itu dipakai? Karena biar menarik. Itu namanya kalimat pendapat. Ya. Kalau kalimat fakta lain lagi. Kalau kalimat fakta dijual dengan harga 50 juta. Itu kalimat fakta. Hubungi nomor telepon. Nah, kalau dia bilang pendapat itu adalah contohnya motor paling bagus. Nah, kemudian dijamin puas. Nah, itu belum, karena itu baru pendapat, karena belum terbukti. Kemudian ini sudah masuk slogan ya. Itu tadi nanti dibatasi di soal BTS itu kita sampai iklan ya. Bisa direview kembali. Ini iklan berdasarkan ruangannya itu ada iklan baris, iklan kolom. Ini namanya iklan barisnya. Di dalam iklan itu ada apa? Kalimat fakta dan pendapat. Ya, fakta dan pendapat. Kirim ke. Nah, ini pendapat nih, PO Box. Berhubungan dengan angka, ini pendapat. Pendidikan minimal. Nah, ini pendapat. Fakta, ini fakta, maaf. Ya, kirim ke PO Box, ini fakta. Kalau perusahaan kami perusahaan paling populer, nah itu baru itu pendapat, karena belum tentu terbukti gitu untuk menarik. Nah, ini lokasi pusat niaga terbaik. Nah, ini kalimat pendapat namanya, kalimat pendapat. Kalau harga jual ruko 3 lantai, nah ini baru fakta, ini namanya fakta ya. Mampang Peraut, ini fakta, nama tempat ini fakta ya di sini ya, nama tempat. Ayo hemat listrik. Itu untuk iklan, nanti ciri-ciri iklan nanti ada. Ciri-ciri iklan itu bahasanya harus seperti apa gitu ya. Baik, itu penjelasan tentang iklan untuk persiapan PTS nanti. Nanti habis share videonya, mohon diperhatikan supaya apa? Supaya paham nanti ketika PTS. Ingat, PTS itu nilainya akan dilaporkan ke orang tua. Jadi usahakan belajar sungguh-sungguh supaya nilainya bagus dan orang tua tidak kecewa dengan hasil yang antum peroleh. Bismillah ya. Baik, demikian penjelasan untuk materi tentang iklan. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.